negara ini tidak akan pernah menjadi aman jikalau ulama-ulamanya masih mencintai dunia. Ulama-ulamanya melakukan mudahanah, menjual agamanya, menjual fatwanya, menjual daripada syariat-syariat Allahnya hanya untuk kepentingan-kepentingan pribadinya. Naudzubillah summa naudzubillah min zalik. Saat ini masyaallah hadirin rahimakumullah, mudah sekali kita melihat bagaimana orang-orang yang dijuluki seorang ulama, orang-orang yang dijuluki orang yang mempunyai ilmu agama, dia melakukan fatwa-fatwa yang fatwanya membuat gaduh daripada tatanan hidup negara. Masyarakat-masyarakat kita yang telah mencintai daripada zuriyah-zuriyahnya Rasulullah, masyarakat-masyarakat kita yang telah mencintai daripada umatnya Nabi Muhammad, dipecah belah dengan lantaran kata-kata yang mengatakan bahwasanya tidak ada keturunannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah summa naudzubillah min zalik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'du. Fa ya ma'asyiral muslimin ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat yang penuh barakah ini, lewat mimbar yang penuh kemuliaan ini, saya selaku khatib mewasiatkan kepada diri saya pribadi khususnya dan kepada seluruh jamaah kaum muslimin umumnya untuk senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan dengan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut mengantarkan diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh, yang dengannya kita masih diberikan nikmat, berbagai nikmat, baik itu nikmat sehat afiah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik dan hidayah, dan terkhususnya Allah berikan kita nikmat waktu luang, yang dengan waktu luang dari Allah tersebut kita bisa melangkahkan kaki ke tempat yang mulia ini, kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, yang kita akui dan kita yakini kalau bukan karena Allah tentu kita tidak akan berada di tempat ini. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Maka dari itu kita berharap mudah-mudahan kita yang telah berkumpul di tempat yang mulia ini tidak keluar dari tempat ini kecuali Allah sudah ampuni dosa kita semua, Allah angkat derajat kita semua, Allah kabulkan hajat keinginan kita semua. Dan mudah-mudahan tidaklah ada satu orang yang berkumpul di tempat ini kecuali kelak dikumpulkan lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan keharibaan kita, junjungan kita, suri tauladan kita, baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi yang agung, yang diagungkan oleh yang maha agung. Beliaulah Nabi yang mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia. Beliaulah yang dikatakan sebagai intannya Mekah, mutiaranya Madinah. Dia adalah putra Abdullah, buah hati Sayyidah Aminah. Mudah-mudahan kita semua yang senantiasa bersalawat kepada beliau, mencintai beliau, mencintai keluarga beliau, mencintai anak keturunan beliau sallallahu alaihi wasallam, kelak mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 79 tahun sudah negara kita merdeka. 79 tahun sudah penjajah keluar dari negeri kita yang kita cintai ini. Tapi apa yang kita rasakan ma'asyiral hadirin rahimakumullah? Sudah adakah ketenangan dalam diri kita? Sudah adakah kemerdekaan yang ada pada diri kita? Sehingga apa yang kita rasakan hari ini jauh berbeda dari apa yang kita angan-angankan terdahulu. Jauh yang diangan-angankan oleh orang tua kita terdahulu. Jauh dari apa yang diharapkan mungkin daripada pahlawan-pahlawan kita terdahulu. Karena yang kita rasakan ma'asyiral hadirin rahimakumullah, hari ini tidak lagi ada keamanan. Hari ini tidak ada lagi kemerdekaan. Hari ini tidak ada lagi yang namanya kesejahteraan. Bahkan ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kita mengerti betapa buruknya tatanan kehidupan kita, baik di dalam rumah tangga kita, masyarakat kita, maupun negara kita. Ketahuilah ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua ini tidak lain tidak bukan karena kesalahan daripada diri kita sendiri, di mana kita telah menjauhi dari apa yang telah tegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah menjauhi dari apa yang telah disyariatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh memberikan cobaan demi cobaan kepada kita, ratapan demi ratapan kepada kita, lantaran kita yang jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh telah berfirman dalam surat An-Nur ayat 63. Ia katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Falyahdharil ladzina yukhallifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan, maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-perintah Allah, yang menjauhi dari perintah-perintah Allah, yang tidak lagi menegakkan syariat-syariat Allah, maka takutlah dia akan ditimpa cobaan demi cobaan, ditimpa daripada azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ma'asyiral hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggambarkan kepada kita, memberikan pedoman kepada kita, jikalau kita ingin daripada masyarakat kita mendapatkan kesejahteraan, jikalau kita ingin negara kita menjadi negara yang aman, negara yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka lihatlah tiga golongan, yang tiga golongan ini digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika golongan ini adalah golongan orang-orang yang baik, orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang mengikuti syariat Allah, niscaya kita punya negara menjadi negara yang aman, negara yang sentosa, negara yang sejahtera, negara yang dirindu-rindukan oleh para pahlawan-pahlawan kita terdahulu. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun golongan yang pertama yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jikalau golongan tersebut baik, maka baik pula seluruh tatanan negaranya, yaitu ulama-ulamanya. Ulama-ulamanya, ulama yang dikatakan adalah orang-orang yang punya ilmu agama, yang mewarisi daripada ilmu-ilmunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perlu kita lihat ma'asyiral hadirin rahimakumullah, bagaimana ulama-ulama negeri kita, bagaimana ulama-ulama yang tersebar di daerah-daerah kita, yang tersebar di media-media sosial kita. Apakah ulama-ulama yang ada di tengah-tengah kita adalah ulama-ulama yang takut kepada Allah, ulama-ulama yang cinta dengan syariat Allah, yang menjalankan sunnah-sunnahnya Rasulullah, atau sebaliknya ulama-ulama yang hadir di tengah-tengah kita saat ini, ulama-ulama yang memecah belah, ulama-ulama yang menjauhi daripada apa yang dicintai oleh Rasulullah, ulama-ulama yang dengan postur tubuhnya ulama, bagian tubuhnya diliputi dengan bagian ulama, dia memakai sorban, dia menggunakan imamah, namun dengan imamahnya, dengan sorbannya, dia jadikan umat terpecah belah lantaran daripada fitnah-fitnah dunia yang dia dapatkan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
negara ini tidak akan pernah menjadi aman jikalau ulama-ulamanya masih mencintai dunia. Ulama-ulamanya melakukan mudahanah, menjual agamanya, menjual fatwanya, menjual daripada syariat-syariat Allahnya hanya untuk kepentingan-kepentingan pribadinya. Naudzubillah summa naudzubillah min zalik. Saat ini masyaallah hadirin rahimakumullah, mudah sekali kita melihat bagaimana orang-orang yang dijuluki seorang ulama, orang-orang yang dijuluki orang yang mempunyai ilmu agama, dia melakukan fatwa-fatwa yang fatwanya membuat gaduh daripada tatanan hidup negara. Masyarakat-masyarakat kita yang telah mencintai daripada zuriyah-zuriyahnya Rasulullah, masyarakat-masyarakat kita yang telah mencintai daripada umatnya Nabi Muhammad, dipecah belah dengan lantaran kata-kata yang mengatakan bahwasanya tidak ada keturunannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah summa naudzubillah min zalik. Semoga Allah jauhi kita daripada ulama-ulama tersebut. Allah dekatkan diri kita, keluarga kita kepada ulama-ulama yang senantiasa menjalankan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun golongan kedua, golongan yang menentukan daripada nasib negara ini menjadi aman sentosa, nasib negara ini menjadi sejahtera, nasib negara ini menjadi negara yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah golongan para pejabat, golongan para pemimpin, golongan yang diberikan amanah untuk memimpin umat, golongan yang diberikan amanah untuk memimpin masyarakat. Maka jikalau pejabat-pejabat kita adalah pejabat-pejabat yang baik, niscaya negara kita akan menjadi negara yang baik. Jikalau negara kita dipimpin oleh pejabat pemimpin yang amanah, insyaallah negara kita menjadi negara yang teratur, negara yang sejahtera, masyarakatnya aman, masyarakatnya sentosa, masyarakatnya dapat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jikalau ternyata pejabat-pejabat kita adalah pejabat-pejabat yang rusak, pejabat-pejabat yang tidak mempunyai akhlak, pejabat-pejabat yang hanya memikirkan kepentingannya pribadi, jauh daripada merasakan daripada jeritan-jeritan rakyat, maka inilah yang akan kita rasakan masyaallah hadirin rahimakumullah. Kekerasan ada di mana-mana, pencurian ada di mana-mana, pembegalan ada di mana-mana, pembunuhan ada di sekitar kita. Bahkan maksiat-maksiat akan terus beredar di tengah-tengah warga kita. Kenapa itu bisa ada di tengah-tengah kita masyaallah hadirin rahimakumullah? Karena yang ada di tengah-tengah kita adalah pemimpin-pemimpin yang menjauhkan daripada Allah Subhanahu wa taala, pemimpin-pemimpin yang menjauhkan kita daripada syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu masyaallah hadirin rahimakumullah, kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga pemimpin-pemimpin yang ada di tengah-tengah kita, baik itu pemimpin-pemimpin warga kita, ketua RT kita, ketua RW kita, lurah kita, pejabat-pejabat kita sampai presiden kita, mudah-mudahan Allah berikan pejabat-pejabat yang baik, Allah berikan pejabat-pejabat yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, pejabat-pejabat yang takut menjalankan maksiat di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tempat kita, negara kita menjadi negara yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga adalah golongan-golongan orang-orang kayanya, golongan-golongan yang Allah titipkan harta lebih daripada dirinya. Maka itulah golongan-golongan yang bisa menentukan keamanan, bisa menentukan kesejahteraan, bisa menentukan kebaikan di negara ini. Maka jikalau orang-orang kaya kita adalah orang-orang kaya yang berilmu, orang-orang kaya yang tahu bahwasanya harta adalah titipan Allah, niscaya negara kita menjadi aman. Tapi jikalau ternyata orang-orang kaya yang ada di tengah-tengah kita adalah orang-orang kaya yang sombong, orang-orang kaya yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, mereka hanya menghambur-hamburkan uang, mereka hanya jauh daripada Allah, mereka jauh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita menginginkan daripada orang-orang kaya, termasuk diri kita yang diberikan kelebihan harta, jikalau ada di tengah-tengah kita tempat-tempat yang baik, tempat-tempat yang bagus daripada menimba ilmu agama, maka bantu daripada kekayaan kita sehingga mereka menjadi orang-orang yang beruntung ketika dititipkan hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita panjang umur, sehat afiat, dimudahkan untuk menerima daripada nasihat-nasihat Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah, diberikan inayah
sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah titipkan ulama-ulama yang baik di tengah-tengah kita, ulama-ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ulama-ulama yang mengajarkan kita ajarannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah jauhkan kita daripada ulama-ulama su', pemikiran ulama-ulama yang tidak baik, dan Allah jauhkan diri kita daripada orang-orang yang menginginkan kehancuran daripada syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita jadikan pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang takut kepada Allah, pemimpin-pemimpin yang senantiasa menjalankan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Fa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma